Kadang-kadang ngeri nanti kalau banjir Jakarta baru ini banjir karena Anies gubernur Jakarta. Jadi hujan di mana-mana penyebab banjir. Di Medan hujan karena banjir karena hujan. Di Kalimantan banjir karena hujan. Di Bandung banjir karena hujan. Begitu di Jakarta banjir. Ini semua karena Anies. Manusia hatinya dengki. Wafat bapak kita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis air mata nggak apa-apa. Dalam Islam menangis boleh. Yang tak boleh meratap. Kalau meratap, al-mayyitu yu'adzibu bi qabrihi fi qabrihi bimanihi alaihi. Itu mayat diazab, disiksa dalam kubur kalau diratapi oleh anak-anaknya yang masih hidup. Kenapa nggak kau ajarkan agama waktu kau hidup dulu bahwa meratap itu haram? Kalau menangis boleh. Nabi Muhammad SAW, anak beliau laki-laki namanya Ibrahim alaihissalam, dipangku sama Nabi. Dipangku Nabi umur 2 tahun wafat. Putih matanya melihat rohnya. Bercucuran air mata Nabi. Keluar Nabi jumpa para sahabat. Sahabat lihat Nabi menangis. Sahabat tanya, apa ini ya Rasul? Ini air mata. Ini kata Nabi kasih sayang yang diletakkan Allah di hati setiap hamba. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita nangis. Itu tandanya ada rasa cinta di hati kita terhadap orang yang kita cintai itu. Wajar itu. Yang penting jangan meratap-ratap. Begitu wafat ibu tercinta, saya sedih sekali. Tapi ucapan yang keluar harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar apa? Biar dapat istana di surga. Seumur hidup ya Allah, keluar dari masjid hilang sepatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat istana di surga. Hilang sepeda motor, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat istana di surga. Yang hari ini kita nggak ngerti bagaimana. Kalau nangis wajar, biasa. Istri mati nangis, nangislah. Saya kalau istri saya wafat, kurasa nangislah saya, sedih. Baik kali dia. 28 tahun hampir kawin, tak pernah melawan sekalipun sama saya. Kan hebat istri begitu. Sekolahnya insinyur. Cantik pula. Nggak pernah melawan. Saya kawan saya jenderal di Tampan. Akrab dengan saya tanya, Pak, udah berapa tahun kawin sama istri? Wah, udah lebih 30 tahun. Masya Allah. Pernah nggak dilawan istri, Pak? Ditengoknya langit. Sering katanya. Jenderal aja dilawan istri, apalagi kopral. Kawan saya kiai besar, kiai sepuh. Udah hampir 80 umurnya. Hidup istrinya lagi. Saya tanya istri bapak kiai. Udah berapa lama kawin sama Nyai? Waduh, sejak kawin inilah istri satu-satunya. Masya Allah. Udah lebih 50 tahun kami kawin. Masya Allah. Pernah Pak Kiai dilawan istri? Tengoknya langit. Sering katanya. Kiai aja sering dilawan istri, apalagi cuma satpam. Saya Pak gak pernah dilawan istri Pak, hampir 28 tahun kawin. Kalau dia wafat tentu sedih, nangis, tanda kasih sayang. Tapi ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru kalau ada orang mati istrinya tak nangis, aneh ini orang. Mati bininya, mati, iya. Bana kok mati, iya. Nggak boleh napas. Oh mati, ya dia masuk kamar, dikuncinya kamar berjogetnya. Akhirnya mati juga, akhirnya mati. Parah nih laki ini. Kalau istri mati nangis wajar, betul nggak? Tapi jangan meratap. Hari ini banyak orang istrinya mati tak nangis dia. Karena dia nggak sayang sama istrinya, dia sayang sama anjingnya. Pagi, siang, malam urui anjingnya. Nah, anjing dimandikannya. Anaknya seumur hidup tak pernah dia mandikan anaknya. Anjing dimandikannya. Anaknya tak pernah dikasihnya makan ayam. Anjingnya makan ayam, anaknya kan asin. Tapi sayang dia sama anjingnya. Anaknya tak pernah dibawanya naik sepeda motor keliling kota. Anjing diletakkan di depan. Depan muka anjing. Istrinya mati nggak nangis dia, anjingnya mati nangis. Aku mati pula aja gambar.
Rusak betul manusia. Rusak. Orang Islam nangis boleh, tapi dalam kesedihan itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibangun satu istana di surga untuk kita. Kalau seumur hidup kita mengalami musibah 10.000 kali kita ucap inna lillahi, 10.000 istana kita di surga. Kan mudah betul dapat istana di surga itu. Makanya Allah katakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang, yakni kalau datang musibah ucap mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang yang sabar, yang mendapatkan barokah dan rahmat dari Tuhan mereka. Udah dapat istana, dapat barokah, dapat rahmat, hidupnya jadi berkat. Istrinya diberkati Allah, rumahnya diberkati Allah, tanahnya diberkati Allah, hartanya diberkati Allah, kehidupannya diberkati Allah. Dan dapat kasih sayang dari Allah. Rahmat. Rahmat itu menyebabkan Allah menghapuskan dosa kita. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri, sakit kan? Tuh, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sakitnya kena duri ini, maka Allah ampunkan dosa-dosa. Allah bikinkan istana di surga. Jangan main-main. Belum tentu istighfar mengampunkan dosa. Belum tentu. Tapi musibah mengampunkan dosa, menghapus dosa. Istighfar belum tentu bisa menghapus dosa. Astaghfirullahaladzim, bisa hapus dosa. Tapi bisa tidak. Istighfar yang menghapuskan dosa, kata ulama-ulama kita, bayangkan dulu dosanya itu. Bayangkan dulu dosanya. Apa dosa kita? Bohong. Bohong. Bayangkan dulu kita bohong. Sampai menyesal hati kita. Sesak napas kita, baru kita ucap Astaghfirullahaladzim. Baru hapus dosa itu. Kalau istighfar asal-asal istighfar, enggak hapus dosa. Karena istighfar ini bisa dipakai untuk marah. Datang ayam orang, buang air besar ayam orang di teras rumah kita. Keluar dari mulutnya, Astaghfirullahaladzim. Ayam orang kuasa datang ke rumahmu tak kinci. Aduh, mana dapat pahala apa-apa dia dari istighfar. Istighfarnya marah, bukan minta ampun sama Allah. Apalagi kalau dosanya itu dia buat sama orang, nggak ampun itu dengan istighfar. Dimakinya orang, sakit hati orang yang dimakinya itu. Habis itu malam-malam dia istighfar, dibayangkannya dia maki orang, nangis orang itu kita maki, terus Astaghfirullahaladzim, ampunkan dosaku, aku maki siang. Mana diampunkan Allah kecuali kita datang sama orang itu minta maaf. Jadi dosa itu tidak mesti istighfar, kadang-kadang harus tambah dengan minta maaf atau ganti. Ada tetangga kita pelihara kambing jantan udah besar, dipeliharanya mau dijual, istrinya hamil. Dia bilang di masjid, ini istri saya mau melahirkan, minggu depan saya mau jual kambing, mudah-mudahan laku 3 juta. Tiba-tiba malamnya hilang kambing itu. Sedihnya yang punya kambing itu, di masjid cerita dia besok subuh, hilang kambing aku. Nangis dia, sampai hati dia yang mencuri itu, padahal mau melahirkan istriku. Ya Allah, nangislah sedih orang masjid pun. Ya Allah, kasihannya kau. Yang mencuri kawannya, dengar kawan itu, nangis dia, sedih pula dia sampai rumah. Kasihanlah dia, aku yang mencuri kambingnya itu. Istighfar dia di rumahnya, Astagfirullah, Astagfirullah. Mana diampunkan Allah dosanya itu. Tiap hari kawannya yang punya kambing itu asal ke masjid nangis. Kenapa nangis? Kambing hilang. Akhirnya yang mencuri itu sedih, datang ke rumahnya, Pak, kambing bapak hilang. Iya, yang jantan hitam itu, padahal mau ku bikin untuk melahirkan istriku, hilang. Mudah-mudahan dikutuk Allah lah yang mencuri itu. Dia bilang, Pak, yang mencuri itu saya. Kaunya? Iya, kenapa kau curi? Istriku mau melahirkan juga, Pak. Aku minta ampun lah sama bapak, minta maaf. Tak bisa, kau ganti kambing itu. Ku gantilah Pak, ganti 3 juta harganya, ganti. Tapi ku cicil lah Pak, boleh. Berapa tahun kau cicil? 10 tahun Pak.
Akhirnya yang punya kambing, udahlah, kau pun lu tetangga kau mencuri juga, udah aku maafkanlah, baru ampun dosanya. Nggak mudah-mudah mengampun dosa, tapi kalau dapat rahmat Allah, Allah yang bayar. Kalau kita dapat rahmat dari Allah, nanti orang tuh menagih sama kita di hari kiamat. Kau rupanya yang mencuri kambingku dulu, bayar pakai pahalamu. Allah bilang, sudah saya yang bayar. Itu kalau Allah memberi rahmat, Allah yang bayar. Kalau Allah nggak beri rahmat, kita yang bayar. Alhamdulillah. Paham? Seandainya pahala kita sudah habis membayar dosa kita sama orang, sementara yang menagih di hari kiamat tambah banyak, masih banyak, maka dosa orang itu diambil untuk kita. Bangkrutlah kita kalau begini. Makanya dapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, supaya Allah yang menyelesaikannya di hari kiamat. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah kepada orang beriman sangat kasih sayang. Sampai sini paham ya? Wa ulaika humul muhtadun, mereka yang sabar dengan musibah, mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hidupnya diberkati Allah, hidupnya diberi kasih sayang oleh Allah, dosanya diampuni, pahala ditambah, dan dia diberi petunjuk. Oh begininya hidup tuh rupanya. Sudah lewat krisis moneter, makan nasi juga ya kami, tak ada yang makan rumput. Oh begininya rupanya hidup. Meninggal bapak kita, sekolah juga, jadi insinyur juga aku, anak yatim. Baru kita dapat petunjuk, ternyata yang hebat adalah Allah. Kalau nggak sabar nggak dapat itu. Bapak mati jadi pemabuk dia, bapakku mati nggak sekolah lagi, aku nggak ada yang ngurus. Sampai mati dia tetap menyalahkan Allah. Nggak dapat dia jalan keluar yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Datang ujian sebagai bala bencana, sebagai ujian, dan itu hanya kepada orang beriman saja. Tidak ada orang yang lain Islam diuji oleh Allah. Yang kedua, bencana itu datang sebagai tamparan. Kenapa? Karena orang beriman di situ bejat-bejat, jahat-jahat. Di surah Yunus itu, di surah Ar-Rum ditulis, Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Dirusainya alam. Nenek-nenek kita dulu bikin kampung di samping bukit, ini ada bukit, nah di samping inilah dia bikin kampung. Ratusan tahun aman kampung itu. Tiba-tiba kita cucu-cucunya, kita keruk bukit itu, kita jual tanah timbun. Habislah bukit itu, ratalah kampung itu, tak ada lagi bukit. Tiba-tiba datang angin puting beliung, habis satu kampung di satu angin. Nangis dia, ya Allah, kenapa begini? Selama ini nggak pernah datang. Selama ini nggak pernah datang angin puting beliung, karena ada gunung di sini. Angin datang, pisah angin itu. Selamat dia di sini. Ini gunung dikeruknya, dijualnya. Datang angin, habis satu kampung itu. Itu sengaja ditampar Allah biar kau tahu nasibmu apa. Biar tobat, jangan kau bikin lagi seperti itu. Digunduri hutan, datanglah banjir. Kalimantan Selatan seumur hidup nggak pernah banjir. Sekarang seminggu air belum surut-surut. Datang presiden ke sana. Oh ini banjir karena hujan. Iyalah, mana mungkin banjir karena ludah. Banjir udah pasti karena hujan, betul nggak? Mana ada di dunia ini banjir karena ludah ini? Nggak ada. Kadang awak jengkel juga. Kalau begitu nggak usah presiden lah ya. Kadang-kadang lebih, nanti kalau banjir Jakarta baru ini banjir karena Anies, gubernur Jakarta. Jadi hujan di mana-mana penyebab banjir. Di Medan hujan karena banjir karena hujan, di Kalimantan banjir karena hujan, di Bandung banjir karena hujan. Begitu di Jakarta banjir, ini semua karena Anies. Manusia hatinya dengki. Banjir kenapa? Karena hutan dihabisi. Jutaan hektar hutan habis. Nggak ditampar sama Allah. Kita ini kalau kita mengambil tanah hutan 1 hektar aja masuk penjara kita, Pak. Tes lah,
ambillah tanah hutan. Bersihkan 1 hektar ya kalau nggak ditangkap masuk penjara. Tapi kalau Taipan Cina itu jutaan hektar dikasih bikin kebun sawit, diteket sama menteri sama presiden. Begitu banjir yang disalahkan kita rakyat, selalu membuat ladang-ladang baru. Mana rakyat paling 10 hektar bikin ladang. Yang jutaan hektar yang disalahkan bukan yang jutaan hektar, yang disalahkan rakyat, karena rakyat enggak membuka hutan tanpa izin. Lah itu mereka jutaan hektar, oh mereka pakai izin. Jadi kalau pakai izin enggak menyebabkan banjir. Takut banjir itu sama izin. Kadang-kadang kepingin kuludahi, tapi itulah berdosa pula awak ya kan. Ditampar Allah, rasakan kamu. Dibuang sampah sembarangan, datang penyakit. Ini yang fisik-fisik aja yang nampak dengan mata. Diracun ikan, habislah ikan, anak cucu kita nggak dapat lagi. Orang dulu saya ingat, saya masih kecil-kecil, orang mengambil ikan tuh pakai pancing atau pakai jala. Kalau pakai jala, aduh, saya lihat sendiri itu. Berkatnya hari itu tahun 70-an. Datang dia ke sungai, dikocoknya air sungai itu, cokot, hitam sungai itu, ikan semua. Ribuan ekor ikan, ditengoknya mana yang banyak, sana banyak besar-besar. Ke sana jaring itu dibuangnya, diambilnya yang paling besar ya seekor. Yang lain dipulangkan. Ah, kau masih kecil, kau setahun lagi, kau 6 bulan lagi, kau 3 bulan lagi, yang besar aja 1 ekor bawa pulang. Nggak rakus. Sekarang ya Allah, disetromnya sama telur-telurnya mati. Rakusnya manusia. Ditampar Allah, tak dapat lagi ikan. Saya ingat masa kecil dulu, petani-petani di sawah, dibersihkannya sawahnya. Jam 12, setengah jam lagi zuhur, dikeluarkannya pancing 1 dari sakunya. Ditangkapnya kodok. Banyak kali anak kodok dulu di sawah, kata 1 ekor. Carinya lubang pinggir sawah, pancingnya. Dapat belut. Ambil lagi anak kodok. Dulu banyak kali anak kodok. Dulu kodok, jutaan ekor. Apalagi cebong, lebih banyak. Ditangkapnya 10 menit 10 ekor belut. Makan anaknya semua 10. Tapi cukup itu aja. Sampai Kus Plus menulis lagu, bukan lautan hanya kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu. Air sawah bisa diminum zaman itu saking jernihnya. Mati nih. Air sawah bisa diminum saking jernihnya. Betul. Dulu kami kalau haus mencari kayu di hutan, jumpa pohon pisang, ditetak aja pakai arit tuh pohon pisang tuh. Tarik keluar air dingin macam air kulkas, tinggal minum. Berkahnya zaman itu. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupi. Punya kail 1 10 anaknya makan belut. Kalau punya kail 10, sambil dia membersihkan sawah, dipasangnya pakai bambu 10 pancing. Mau pulang dia dicabut, dia udah ada itu ikan gabus, ikan lele, ikan betik, ada ikan. Tinggal kumpul dan anaknya makan. Setiap hari begitu, nggak habis-habis. Kail dan jala cukup menghidupi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Aman aja negeri. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bayangin. Sekarang habis semua, Pak. Lagu Kus Plus itu harus ditambah kata-katanya. Bukan lautan hanya kolam susu dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Tiada badai, tiada topan kau temui dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu dulu.
Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Sekarang yang punya lagu itu sudah menukar kata-katanya. Baru seminggu yang lalu. Bukan lautan, hanya kolam lumpur. Kail jandala sudah banyak yang nganggur. Tiada badai, tiada udang, tiada ikan kau temui. Sudah habis dicuri, semuanya sudah habis dicuri. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tapi sayang salah kelola. Yang punya lagu pun marah udah ditukarnya coba. Gimana nggak habis? Orang kita mengambil ikan bukan yang secukupnya kita ambil, disetrum sama telur-telurnya mati. Habislah ikan di sungai. Sekarang coba bawa jala ke sungai, kocok ikan. Kok sungai itu kocok, cocok. Bukan hitam lagi keluar ikan, kuning, tai yang keluar. Ditampar Allah, rasakan kau akibat perbuatanmu. La'allahum yarji'un, biar mereka tobat. Kerusakan ini kata ulama dua, kerusakan fisik dan kerusakan rohani. Kalau hutan digunduli datang banjir, datang tanah longsor, itu kerusakan fisik. Dibuang sampah sembarangan datang penyakit menular. Berzina di mana-mana datang penyakit AIDS. Itu memang ditampar biar tobat. Ada penyakit rohani, nggak bayar zakat, datang kemarau, nggak turun-turun hujan, berzina di mana-mana, datang banjir. Kalau banjir sering datang, berarti orang kampung situ banyak berzina. Rasulullah bilang begitu. Makan riba, datanglah bencana, panen tidak berhasil. Tanam padi tidak berhasil. Tanam pisang dimakan ular. Berarti banyak orang makan riba di kampung. Kadang-kadang riba ini kita nggak sadar. Udah ratusan tahun terjadi, kita nggak sadar. Di daerah Sumatera Utara perbatasan Mendiling itu banyak itu. Orang menggadaikan sawah. Pak, kamu pinjam duit Pak, 30 juta. Iko surat sawahmu. Harusnya kan surat sawahnya yang diambil. Nah, pinjam 30 juta. Tapi harga emas sekarang 1 juta 1 gram. 30 juta 30 gram. Kalau nanti bayarnya 30 gram emas. Pinjamnya ini. Oke, tulis perjanjian. 3 tahun dibayarnya 30 juta. Nggak ada tambahan apa-apa. Tapi selama 3 tahun sawahnya diambil sama yang punya duit. Ditanami sama yang punya duit selama 3 tahun dia belum bisa bayar. Setelah 3 tahun dibayar utang tetap 30 juta, memang nggak bertambah, tapi bertambahnya adalah hasil sawah 3 tahun diambilnya. Hasil sawah 3 tahun itu riba. Harusnya kan suratnya aja ditahan. Kenapa sawahnya diambil? Nggak boleh. Tapi kalau kita kasih tahu begitu marah. Udah ratusan tahun begini, ulama diam saja, kau saja yang ribut, macam kau saja yang memegang kunci surga katanya. Nanti ditampar Allah nggak tahan. Banyak begitu. Gak berhak kita menahan sawahnya. Suratnya lah kita tahan. Sawah tetap ditanami. Macam mana dia membayar hutang kalau sawahnya kita ambil? Guru ngaji saya 30 tahun sawahnya digadaikan pamannya. Karena bapaknya wafat waktu kecil. Sawah digadaikan pamannya. Selama dia nggak bisa bayar 50 gram emas itu, maka dia nggak bisa ambil sawah sampai dia bercucu. Guru saya itu sampai punya cucu, mengumpul duit setiap hari sampai akhirnya terkumpul 50 gram emas. Didatanginya lah yang tempat sawah itu digadai oleh pamannya. Udah tua pun, mintua orang tua, aikon berbayar kok 50 gram, barulah dapatnya sawah itu. Berarti riba yang dimakan yang punya emas 50 gram itu 30 tahun hasil sawah itu riba semua. Itu kerusakan mental, kerusakan rohani. Cuman Allah nggak benci. Nah, dipukul Allah. Biar apa? Biar sadar. La'allahum yarji'un, biar mereka tobat. Kalau tobat dicabut bencana itu.
Makanya kalau kita kena bencana, kita orang yang melanggar hukum Allah, cepat-cepat tobat. Supaya bencana itu diangkat oleh Allah SWT. Jangan salahkan siapa-siapa, salah kita. Yang ketiga, azab atau pemusnahan. Kalau dilanggarnya hukum Allah, dinasihati melawan, dinasihati melawan, dinasihati melawan, dinasihati melawan. Akhirnya Allah turunkan azab, dimusnahkan orang itu. Nah, ini ditulis dalam surah Al-Isra. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Ada berapa banyak negeri sudah kami kiamatkan lebih dulu sebelum sangkakala ditiup. Belum kiamat lagi, sangkakala belum ditiup, sudah kami kiamatkan negeri itu habis, musnah dari permukaan bumi. Au mu'adzibuha adzaban syadida, atau kami azab penduduknya itu, penduduk negeri itu dengan azab yang tersangat pedih sampai enggak bisa dia tahan. Karena dzalika fil kitabi mastur. Yang demikian sudah kami tetapkan di Lauh Mahfuz, kitab yang pasti. Ada beberapa negeri di dunia ini yang kiamat sebelum hari kiamat terjadi. Salah satunya di Eropa adalah kota Pompei. Kota Pompei itu di kaki gunung Vesuvius di Italia. Dingin, sejuk, subur, anggurnya besar-besar, anggur terbaik sedunia di gunung Vesuvius. Akhirnya kota Pompei itu kaya, dipagar pakai tembok, rumahnya bertingkat-tingkat, jalannya batu, nggak becek, air hujan dibuang lewat bawah tanah, udah modern betul, kaya raya. Semua orang Eropa datang ke situ berlibur, makan, beli anggur, berlibur, karena suasananya sejuk dan nyaman. Akhirnya mereka bikin hotel-hotel, rumah-rumah untuk menampung turis-turis dari seluruh Eropa, dari Spanyol, dari Prancis, dari Inggris datang situ. Apa yang terjadi? Tak puas dengan jual makanan, dengan jual minuman, dengan hotel, mulai disediakan tempat berzina. Berzinanya bebas, mau laki-laki sama perempuan boleh, mau perempuan sama perempuan boleh, laki-laki sama laki-laki boleh, satu perempuan 3 laki-laki boleh, satu laki-laki 3 perempuan boleh. Pokoknya terserah aja. Siapa yang mau rame-rame 100 pasang jinah rame-rame boleh, dibikin tempatnya. Datang pendeta-pendeta Kristen mendakwah mereka, datang. Tidak boleh begitu, ini haram, Tuhan gak suka begini, nanti kita kena azab. Dibunuh orang tuh, pendeta orang itu. Banyak kali cerita kau, yang penting pitih, ya, pitih nama dia. Bunuh. Pendeta-pendeta yang dakwah dipukuli, para pendakwah yang datang diusir. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gunung Vesuvius itu meletus, mengeluarkan lahar tanpa batuk-batuk. Kalau batuk-batuk orang lari, sempat mengungsi orang, tak batuk. Ditulis di surah Yasin, datang bencana, dalam satu teriakan mati. Udah langsung mati, tak sempat bergerak, mengelak pun tak sempat. Datang lahar dari gunung Vesuvius itu 5 meter tingginya. Habis, besok pagi gak ada lagi kota Pompei, terkubur, dilupakan orang lebih 1000 tahun. Di dalam peta kota kuno ada kota Pompei, kota yang kaya. Akhirnya mulai dikeruk orang. Baru-baru ini sudah dikeruk orang. Dapat kota itu masih utuh, gedung-gedungnya masih utuh, orang-orangnya masih utuh. Jadi batu, dililit sama lahar panas itu jadi batu, jadi patung. Tapi posisinya sedang berzina. Patung-patung sedang berzina, itu manusia asli. Dipotong dia nampak daging tulangnya dalam. Berzina dengan anak-anak, berzina dengan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, rame-rame, jinah massal. Gak sempat mereka itu mengelak. Bahkan wajahnya itu na'udzubillah, dalam keadaan lagi birahi. Mati. Diabadikan Allah. Nih buktinya Quran tidak dusta. Berapa banyak negeri yang kami kiamatkan sebelum hari kiamat. Dan kami azab penduduknya dengan azab yang sangat pedih. Itu ketetapan kami, gak bisa dilawan kata Allah. Pasti. Di Jawa ada kerajaan Mataram Hindu namanya di tulisan sejarah. Kerajaan Dharma Wangsa. Pendekar besar Dharma Wangsa. Gak ada yang berani melawan dia.
Tapi agamanya dalam sejarah saya baca agamanya mabuk. Jadi kalau pesta dia mabuk, satu kampungnya, satu negaranya mabuk. Satu hari dia mengawinkan anak gadisnya dengan anak Raja Bali, Erlangga. Anak Raja Bali sampai di bukit mau turun ke bawah, meletus Gunung Merapi. Terkubur itu kerajaan Medang Kahuripan itu, hilang dari peta bumi. Belum dikeruk, sampai sekarang belum dikeruk. Berapa kaya-rayanya di bawah kaki Gunung Merapi yang begitu subur makmur. Nama kerajaannya namanya Medang Kahuripan. Ditulis dalam babat Jawa, kerajaan Medang Kahuripan Pralaya tahun 1006. Pralaya itu artinya kiamat, bahasa Arabnya. Dikiamatkan Allah sebelum hari kiamat datang. Pernah tokoh jaringan Islam liberal di Jakarta menulis, kalau memang homoseksual itu dilaknat Allah, kenapa Indonesia belum dimatikan kota-kota yang banyak bencong-bencong? Saya jawab waktu itu, karena mereka masih campur dengan orang-orang soleh. Coba bencong-bencong itu letakkan dalam satu pulau, kurasa sebulan hilang, datang badai. Dia itu masih diselamatkan Allah, masih campur-campur sama orang-orang soleh. Kalau masih campur dengan orang-orang soleh, manusia bejat nggak dihabisi sama Allah. Dibikin Allah dulu caranya, orang-orang solehnya dikeluarkan. Nabi Lut alaihissalam itu kaumnya itu homoseks dengan lesbian. Istrinya membela kaumnya. Pas Allah mau kiamatkan, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Lut alaihissalam. Lut alaihissalam keluar dari kampung itu, bawa anak-anakmu dan semua umat-umat yang beriman. Istrimu jangan bawa, karena istrimu termasuk orang yang akan ditenggelamkan oleh Allah SWT. Begitu Nabi Lut pergi dari kampung itu bawa umatnya yang beriman, malam itu hilang itu kota, nggak ada lagi sampai sekarang. Bersyukurlah kita kalau negeri kita ini banyak, kita misalnya kita orang jahat nih, pemabuk, pemain batu, pezina, kita makan riba, kita menipu, jualan kita menipu. Kita belum kena azab, bersyukur. Karena berarti di kampung ini masih ada orang soleh. Jangan kita musuhi orang-orang soleh, nanti macam Pompei. Dikiamatkan Allah nanti. Biasanya kalau orang mau merobohkan rumah, ini rumah udah mau dihancurkan nih. Saya mau ganti rumah baru, rumah lama ini mau saya hancurkan. Apa yang terjadi? Barang-barang bagus dikeluarkan dulu. Kulkas dikeluarkan dulu. Mobil dikeluarkan, sepeda motor dikeluarkan, betul nggak? Lemari dikeluarkan, barang-barang bagus keluarkan. Kenapa dikeluarkan semua? Ini rumah mau saya hancurkan. Koran-koran bekas ngapain dikeluarkan? Majalah-majalah busuk ngapain? Gelas-gelas plastik, piring plastik biarlah. Tapi yang mahal-mahal, emas-emasnya, lemarinya semua dikeluarkan, betul? Setelah keluar barang berharga semua, apa yang terjadi? Hancurkan rumah itu. Kenapa? Udah nggak ada barang berharga situ, barang-barang rongsokannya semua hancur. Kita takut negeri kita mau dihancurkan Allah, orang-orang soleh dimatikan dulu sama Allah. Selama pandemi 8 bulan ini 300 lebih ulama wafat sudah. Bulan Januari ini aja sudah 18 ulama-ulama besar wafat. Syekh Ali Jabir, guru saya Sayyidul Walid, Habib Adi Assegaf, diambil satu. Saya itu sedih kalau ada orang alim mati, orang soleh mati. Itu yang saya sedihkan apa? Jangan-jangan aku barang rongsokan, nggak dikeluarkan Allah, mau dihancurkan. Bagaimana mengobatinya? Kata Nabi, wadawu mardoku bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kita sakit, supaya sembuh sakit itu, jangan mengeluh, sedekah. Orang dulu kalau sakit anaknya seminggu demam nggak sembuh, emaknya bikin sedekah. Dimasak nasi, dibikin urap, bikin ikan asin kresek, digoreng pakai tepung. Bikin rebus telur, dibelah 8 pakai benang belahnya. Kalau belah 8 mana bisa kalau nggak pakai benang. Dipanggil anak-anak kampung, datang suka bagi satu bungkus makan serumah ya. Doakan anakku cepat sembuh.
Orang Jawa pun begitu. Among-among namanya. Saya dulu hidup di kampung Jawa. Kalau kawan saya sakit seminggu demam nggak sembuh, ibunya bikin makanan, dibungkus. Kami dipanggil tuh, terkujur kamen, ponijan, paidi, gondek, ucret, dipanggilin semua. Suruh cuci kaki, duduk yang bagus, dibentang tikar. Apa kata si perempuan ini, ibu ini? Konco-konco nih paijo anakku. Bibi nyeluk anak-anak teko mriki lantaran anakku paijo gering. Mpun seminggu ndang ora mari-mari. Lah saiki bibi gawekno panganan gawono mulih, dongake anakku mendang mari nggih. Nggih. Kapul kajate bi, lari-lari bawa makanan satu rumah makan. Besoknya 2 hari kemudian sembuh. Itu bukan adat Jawa, bukan adat Minang, bukan adat Nusantara. Itu hadis Nabi, obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Hari ini kalau kita sakit bukan bersedekah, malah minta sedekah. Semua kawan di SMS, aku sakit boy, aku sakit, arti nyumbang kau, nyumbang. Kita sakit, kita sedekah Pak, bukan kita minta sedekah. Apa yang ada? Di rumah kita ada ayam, potong ayam. Suruh istri kita, aku sakit nih, udah seminggu demam. Jangan-jangan kena COVID lakimu ini. Lalu macam mana dibikin bang? Potong ayam yang ada itu masak enak-enak bagi anak-anak miskin di kampung kita. Minta tolong doa supaya sembuh. Itu cara Rasulullah mengobati penyakit. Wadawu mardokum bis sedekah, obati penyakitmu dengan bersedekah. Watadfaul bala bidu'a, dan berdoa kita menghilangkan bala. Doanya rame-rame. Sendiri mungkin nggak diterima Allah. Model kayak kita berdoa, malaikat aja lihatnya jijik. Kamu berdoa. Hari raya korban kau nggak korban. Kau bilang miskin, tapi tiap hari kau merokok. Kata panitia korban, Pak korban nggak tahun ini. Mana bisa, saya orang miskin kok. Saya nggak ada duit. 2,5 juta kambing seekor setahun sekali kau nggak bisa, kata malaikat. Rokok 30.000 sehari bisa, setahun 10 juta. Apa nggak jijik kali malaikat lihat itu? Saya nggak bisa korban, saya orang miskin. Kata malaikat, awas kau. Mati minta surga pula, malaikat minta surgaku. Kata malaikat, kepala tuk kau. Orang begini doa mungkin jijik Allah. Maka kita disuruh berdoa itu rame-rame. Mungkin kalau kita yang doa Allah jijik. Tapi ada anak yatim ikut berdoa, kasihan Allah. Ada orang ahli sholat berdoa juga di situ, kasihan Allah sama dia. Ada di situ orang ahli sedekah berdoa, diterima Allah. Yang satu ahli dakwah, yang sana ahli Quran. Kita pemain togelnya kita, main batunya kita tiap malam minggu. Doa nggak diterima, tapi karena kawan-kawan yang lain banyak yang soleh, bercampur sama orang-orang soleh, doa orang soleh terima, kita ikut diterima juga. Paham? Paham? Jangan benci sama orang-orang baik. Hari ini orang baik-baik, orang soleh-soleh dicari salahnya, ditangkap, dipenjara. Gimana Allah nggak benci? Orang-orang baik-baik dianiaya, giliran orang-orang jahat dibela-bela. Orang nikah diributi. Ada ulama kawin 2. Ulama kok kawin 2? Ya. Penjudi aja kawin 2 kau diam. Masa kawin 2? Kenapa kalau kawin 2? Kan boleh, betul? Betul? Meskipun tidak sunat hukumnya kawin 2, tidak wajib. Tapi boleh. Kenapa? Karena mungkin dia ada problem, ada masalah yang kita nggak tahu. Kawan saya 6 bulan kerja di Medan, 6 bulan kerja di Jakarta. 6 bulan kerja di Medan, 6 bulan kerja di Jakarta. Mau pergi di Jakarta, Dek, 6 bulan aku nggak pulang ke Medan kerja. Ikutlah kau ke Jakarta mendampingi aku, kata suaminya. Kata istrinya, kalau aku ikut sama abang, anak kita 3 sekolah, 2 SD, 1 SMP. Siapa yang ngurus anak kita yang 3 ini? Terus gimana? Biarlah aku di Medan ngurus anak-anak. Terus aku di Jakarta siapa yang ngurus? Urus sendirilah. Ya kalau makan minum. Kalau yang satu itu.
Akhirnya kata bininya, udahlah kawin lagi abang aja di Jakarta. Nah, kan kita nggak tahu urusan rumah tangga orang, betul? Orang kawin kita ribut, orang cerai kita ribut. Ulama kok cerai? Kalau istrinya nggak bagus, diuruslah istrinya biar jadi baik. Cerai itu syariat Islam, betul? Nikah itu syariat Islam, betul? Rujuk itu syariat Islam, betul? Kenapa kita benci? Nabi pernah menceraikan istrinya. Nabi Ismail pernah disuruh Nabi Ibrahim menceraikan istrinya. Berani kita bilang Nabi kok cerai, harusnya kan diurus itu. Kita tidak tahu urusan rumah tangga orang. Hari ini orang nikah diejek, orang cerai diejek. Giliran orang berzina diam. Bencong jangan dihina. Bencong itu manusia, dia punya hak asasi. Kata Menteri Agama yang dulu, bencong-bencong itu harus dirangkul. Kaulah ngerangkulnya, aku gak berani aku. Giliran orang nikah diributi. Giliran orang cerai diributi. Padahal ada syariat Islamnya, betul? Giliran homoseks jangan dihina. Itu mereka manusia, harus dirangkul. Udah rusak akal orang Islam hari ini. Membenci agamanya sendiri, menghina kesesatan dan dosa-dosa. Macam mana Allah gak benci? Nanti dihapuskan Allah dari muka bumi, menjerit kita semua. Paham? Ini azan jam berapa ya? Oh, udah lewat azan. Selesaikan aja ya 10 menit lagi. Nah, paham ya? Kalau kita menghina agama, orang nikah dihina, orang cerai dihina, orang rujuk dihina, sementara orang berzina diam dia. Nanti Allah musnahkan kita, itu yang sedih. Karena orang-orang baiknya pergi, tak tahan dia. Dihina-hina aja, pergilah cari kampung lain. Habis kampung kita nanti. Sebab barang-barang berharga kalau udah tak ada dalam satu rumah, rumah itu diruntuhkan Allah. Betul? Jaga itu, jaga. Sabar, nanti saya kasih waktu. Ngutip duitnya nanti saya kasih waktu. 3 menit beres.